mandikan dan mengkafani beliau adalah Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl bin Abbas, dan Usamah bin Zaid. Para sahabat datang melayat jenazahnya satu persatu dan menyolatkannya. Kemudian beliau disolatkan oleh para wanita dan menyusul setelah mereka anak-anak. Bertindak sebagai penggali kuburannya seorang sahabat yang bernama Khawli ibn Aus al-Ansari di rumah Aisyah. Dan disitulah jasad beliau yang suci dikebumikan. 94.4 inilah Radio Suara Quran, media kalam ilahi. Dari Ma'had Al-Ukhuwah Sukoharjo, Suara Quran, Radio Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kaum muslimin pendengar Radio Suara Quran yang berbahagia. Kesempatan malam yang berbahagia ini di malam yang ke-8 dari bulan Jumadil Awal 1431 Hijriah. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Quran. Dan alhamdulillah kesempatan malam kita bersama Al-Ustaz Abu Abdurrahman Abdul Zain Hafizahullah Ta'ala untuk menyampaikan lanjutan tentang bagaimana metode yang benar dalam mentafsirkan Al-Quran, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah mengetahui tentang memahami Al-Quran sesuai dengan Al-Quran dan juga memahami Al-Quran dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan berikutnya kita akan lanjutkan pada bahasan yang berikutnya tentang memahami Al-Quran dengan perkataan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan nanti di akhir program acara kita akan buka line pertanyaan di line SMS kami di 085647575535 dan juga di line telepon kami di 0271804651. Kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi terhubung dengan beliau Al-Ustaz Abdul Zain Hafizahullah Ta'ala untuk memulai kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Materi kita adalah bagaimana memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah pada pengajian yang telah lalu kita memasuki pembahasan tentang kaidah yang pertama di antara kaidah-kaidah penting dalam ilmu tafsir, yaitu sebaik-baik penafsiran atau metode penafsiran Al-Quran adalah penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian penafsiran Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, penafsiran Al-Quran dengan perkataan para sahabat dan penafsiran Al-Quran dengan perkataan para tabi'in. Dan kita sudah bahas pada beberapa pengajian yang telah lalu tentang penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran dan penafsiran Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang penafsiran Al-Quran dengan perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati dan kami cintai, di antara ayat Al-Quran yang bisa dijadikan sebagai landasan adanya metode penafsiran Al-Quran dengan perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala
di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Yang artinya, dan orang-orang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Seandainya kita cermati ayat ini, kita akan dapatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi para penghuni surga menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah al-muhajirin, yaitu kaum muhajirin. Golongan yang kedua adalah wal ansar, kaum ansar. Sedangkan golongan yang ketiga adalah walladzina taba'uhum bi ihsan, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Andaikan kita ingin termasuk orang-orang yang kalau akan Allah masukkan ke dalam surga, maka di hadapan kita ada 3 pilihan. Yang pertama adalah kita menjadi golongan muhajirin. Yang kedua adalah kita menjadi golongan ansar. Yang ketiga adalah kita termasuk orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Adapun golongan yang pertama dan kedua, kita jelas bukan termasuk dari golongan tersebut. Karena kita bukan muhajirin, juga bukan ansar. Maka yang tersisa di hadapan kita adalah golongan yang ketiga, yaitu golongan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik. Ini andaikan kita ingin masuk surga. Nah, sekarang mengikuti kaum muhajirin dan ansar atau yang dimaksud dengan muhajirin dan ansar dengan kata ringkas adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti dalam hal apa? Jadi, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, mengikuti dalam hal apa? Tentunya yang dimaksud di sini adalah mengikuti dalam hal pemahaman mereka akan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Sebab mereka adalah orang-orang yang sangat paham tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengikuti pemahaman mereka terhadap Al-Quran itu adalah merupakan suatu keniscayaan bagi mereka yang ingin masuk ke dalam surga Allah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini adalah di antara ayat Al-Quran yang bisa dijadikan sebagai landasan adanya metode penafsiran Al-Quran dengan perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adapun dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabda beliau dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Yang artinya adalah sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi berikutnya dan generasi berikutnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya generasi yang terbaik adalah generasi para sahabat. Nah, kata Nabi adalah generasi yang terbaik. Sekarang sisi baik apa yang ada dalam para sahabat ini, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang dimaksud adalah pakaian mereka yang mewah,
atau yang dimaksud adalah rumah mereka yang megah, atau kendaraan mereka yang bagus. Tentunya bukan itu yang dimaksud. Karena kalau misalnya itu yang dimaksud, kita dapatkan bahwasanya pakaian para sahabat Nabi SAW begitu sederhana. Rumah mereka juga sedemikian rupa. Begitu pula kendaraan mereka. Maka sisi kebaikan yang dimaksud dalam hadis ini tentunya bukan itu. Sisi kebaikan yang dimaksud dalam hadis ini adalah kebaikan mereka dalam perihal keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga kebaikan mereka dalam masalah pemahaman yang benar akan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah maka Imam Abu Ya'la di dalam kitabnya Al-Uddah, beliau pernah menegaskan, adapun penafsiran para sahabat, maka kita harus merujuk kepadanya. Jadi kata beliau, wa amma tafsiru as-sahabah, adapun penafsiran sahabat, maka kita harus fayajibu ar-ruju'u ilaihi, kita harus merujuk kepada penafsiran tersebut. Mengapa? Karena penafsiran para sahabat Nabi SAW memiliki berbagai macam keistimewaan. Di antaranya, pertama karena para sahabat Nabi SAW adalah merupakan orang Arab asli. Mayoritas para sahabat Nabi SAW adalah orang Arab asli. Sedangkan Al-Quran, Allah turunkan dengan bahasa Arab. Maka jelas orang Arab asli, terutama mereka yang belum terkontaminasi dengan bahasa-bahasa lain, mereka jelas paling paham tentang Al-Quran. Karena Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa Arab. Yang kedua, yang menyebabkan tafsir para sahabat Nabi SAW begitu istimewa adalah karena para sahabat Nabi SAW menyaksikan secara langsung turunnya Al-Quran. Jadi mereka tahu persis bagaimana turunnya Al-Quran kepada Rasul SAW. Dan juga mereka mengetahui momen turunnya Al-Quran atas siapa Al-Quran itu diturunkan. Ya. Al-Quran itu turun, ayat A atau ayat B itu turun karena faktor apa? Kemudian kepada siapa? Atau ditujukan kepada siapa ayat tersebut? Atau yang diistilahkan oleh para ulama dengan asbabun nuzul. Nah, para sahabat tahu. Mengapa? Karena mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana turunnya Al-Quran. Kemudian faktor yang ketiga yang menyebabkan tafsir para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki keistimewaan adalah karena mereka memiliki kesucian hati. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kesucian hati, dan perlu kita sadari dan kita yakini bahwa kesucian hati seseorang itu berpengaruh terhadap ilmu yang mereka atau kedalaman ilmu yang mereka miliki. Jadi seorang yang membutuhkan atau yang menginginkan ilmu, seseorang yang menginginkan ilmu yang dalam, dia perlu untuk membersihkan hatinya. Sebab sangat berpengaruh. Yang namanya kesucian hati sangat berpengaruh bagi kedalaman ilmu seseorang. Karena ketakwaan seseorang itu juga berpengaruh kepada kedalaman ilmu yang dimilikinya.
antara kesucian hati seseorang dengan kedalaman ilmu itu memiliki hubungan yang sangat erat. Dan itu juga akan berpengaruh terhadap lurus atau tidaknya pemahaman seseorang. Suatu kalimat yang sangat indah diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika beliau mengomentari para pentolan ahlul kalam. Para pentolan ahlul kalam, yaitu orang-orang yang mendewakan akal. Kata beliau, utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Yang artinya adalah mereka, yaitu para pentolan ahlul kalam, mereka itu diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecerdasan otak. Namun mereka tidak dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesucian hati. Sehingga mereka menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya kita cermati, banyak di antara ahlul kalam, pentolan-pentolan ahlul kalam, yang mereka memiliki kecerdasan otak. Namun sayangnya, hal itu tidak diiringi dengan kesucian hati. Begitu pula kalau misalnya kita cermati pada zaman ini, yang mirip dengan ahlul kalam, adalah orang-orang penganut paham Islam liberal. Ya, penganut paham Islam liberal. Kalau misalnya kita cermati, barangkali IQ mereka banyak yang lebih tinggi dibandingkan para ustadz misalnya. Namun sayang, IQ yang tinggi itu tidak diiringi dengan kesucian jiwa. Tidak diiringi kesucian jiwa. Tidak diiringi dengan ibadah yang tekun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salat berjamaah. Kemudian upaya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan kenapa mereka menyimpang. Dan ini barangkali dilupakan oleh banyak orang. Maka kalau misalnya kita ingin ilmu kita dalam, selain kita menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya juga kita berusaha untuk menghindarkan diri kita dari perbuatan maksiat agar hati kita menjadi hati yang suci. Berikut contoh penerapan metode tafsir ini, yaitu penafsiran Al-Quran dengan perkataan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya yang akan saya bawakan adalah tafsir ayat yang berkenaan dengan permasalahan melihatnya kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di surga. Apakah kaum mukminin akan melihat Allah nanti di surga atau tidak? Ada beberapa ayat yang membicarakan tentang permasalahan ini, yaitu permasalahan apakah kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di surga atau tidak. Di antara ayat yang berbicara tentang permasalahan ini adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 26. Di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 26, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat baik, tersedia pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat baik, tersedia untuk mereka pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya. Silahkan diberi garis bawah dalam kalimat dan tambahannya. Jadi orang-orang yang berbuat baik akan diberi ganjaran oleh Allah surga dan tambahannya. Nah, tambahannya ini apa?
tambahannya ini apa? Tambahan yang dimaksud atau disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi itu sudah ditafsirkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Penafsiran yang disampaikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud dengan tambahan adalah diperkenankannya kaum mukminin untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Jadi yang dimaksud dengan tambahan dalam ayat tersebut di atas Al-Quran surat Yunus ayat 26 dimaksud dengan tambahan adalah apa? Diperkenankannya kaum mukminin untuk melihat Allah ketika mereka sudah masuk di surga. Siapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang menyebutkan penafsiran tersebut? Di antaranya adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Hudzaifah radhiyallahu anhu, Hudzaifah ibn al-Yaman, dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, serta Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anil jami'. Sebagaimana dinukil oleh Imam At-Tabari dan Imam Al-Baghawi di dalam tafsir mereka berdua. Jadi tambahan yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat 26 dari surat Yunus telah ditafsirkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan diperkenankannya kaum mukminin untuk melihat Allah. Nah, penafsiran ini adalah penafsiran para sahabat Nabi. Tentunya penafsiran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki suatu bobot ilmiah yang perlu diperhitungkan. Adapun orang-orang yang enggan untuk mengambil tafsir ini, maka mereka terjerumus kepada kesalahan. Di mana ada sebagian dari sekte Islam yang menafsirkan kata Allah atau kata atau firman Allah tambahan dalam surat Yunus tadi dengan tambahan karunia pahala. Jadi dibikin tafsiran itu umum. Karunia pahala, entah apa pahalanya tidak disebutkan. Dan penafsiran itulah yang dianut oleh sekte Mu'tazilah yang salah satu kitab tafsir referensi utama mereka adalah tafsir Al-Kasyaf. Tafsir Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari. Dalam kitabnya ini Az-Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kasyaf dia menafsirkan kata tambahan itu dengan apa? Dengan karunia pahala. Entah apa karunia pahala tidak dijelaskan. Nah, kekeliruan ini terjadi karena apa? Karena mereka tidak mau apa? Tidak mau mengambil penafsiran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka menyimpang. Andaikan mereka mau mengambil penafsiran para sahabat Nabi SAW, maka mereka tidak akan menyimpang. Apalagi dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, dan penafsiran ini atau hadis ini merupakan dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah." Seandainya penghuni surga telah memasuki surga. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Turiduna syai'an azidukum." Wahai para penghuni surga, maukah aku tambahkan sesuatu kepada kalian?
Jadi orang-orang sudah masuk surga. Setelah orang-orang masuk surga, Allah datang dan berkata kepada para penghuni surga, wahai para penghuni surga, maukah kalian kutambahkan sesuatu untuk kalian? Kata penghuni surga, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna al-jannah wa tunajjina minan nar. Wahai Rabbi, bukankah engkau telah menjadikan wajah kami bercahaya? Engkau telah memasukkan kami ke surga, dan engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Jadi para penghuni surga bertanya kepada Allah, kenikmatan apa lagi yang akan kau berikan kepada kami, wahai Rabbi? Bukankah engkau telah menjadikan wajah kami bercahaya, kemudian engkau telah memasukkan kami ke surga, dan engkau juga telah menyelamatkan kami dari api neraka? Ini semua adalah merupakan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Apalagi yang akan kau berikan kepada kami, wahai Rabbi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fayakshiful hijab." Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka tabir. Allah Subhanahu wa taala membuka tabir antara Dia dengan para makhluknya, kaum mukminin di surga. فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada suatu karunia yang lebih penghuni surga cintai dibandingkan karunia melihat Allah Azza wa Jalla. Karunia melihatnya kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala di surga adalah merupakan karunia yang paling istimewa di hadapan para penghuni surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjadikan kita termasuk golongan tersebut yang Allah masukkan ke surga dan bisa melihat kepadanya nanti pada hari kiamat. Karena orang yang mengingkari keistimewaan ini atau kenikmatan ini, mereka adalah orang-orang yang paling berhak untuk tidak mendapatkan karunia tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah materi pengajian kita pada malam hari ini, dan insyaallah pada pengajian yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan tentang tafsir Al-Quran dengan perkataan tabi'in. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ya, mendengar bagaimana tadi materi tafsir yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala seputar penafsiran Al-Quran dengan perkataan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan berikutnya kita akan buka pertanyaan bagi para pendengar yang ingin bertanya seputar materi yang disampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Kita buka di line telepon kami di 0271804651, di 804651, dan juga kita buka di line telepon dan di SMS di 0854757535. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk di line SMS kita, Ustaz, dari pendengar kita. Ijma itu maksudnya bagaimana, dan apakah qiyas itu dipakai sebagai pedoman Islam dalam hal apa saja? Dari Selamat di Salatiga. Gimana? Tentang apakah yang dimaksud dengan ijma itu, dan apakah qiyas dipakai dalam hukum Islam, dan dalam hal apa saja qiyas dipakainya? Iya. Ijma adalah kesepakatan para ulama atau konsensus para ulama. Dan ijma seandainya memang terjadi, itu adalah merupakan suatu landasan hukum dalam Islam. Dan seandainya para ulama telah berijma, maka ijma para ulama itu tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ummati la tastami'u 'ala dhalalah. Umatku, yaitu umat Islam, itu tidak akan bersepakat dalam kesesatan.
Jika para ulama telah berijma, maka tidak mungkin ijma mereka adalah suatu ijma yang bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ijma memiliki kedudukan yang istimewa di dalam agama Islam karena itu adalah merupakan salah satu dari landasan hukum. Makanya sering kita dapatkan sering kita dapatkan perkataan para ulama ketika mereka menjelaskan suatu hukum dalam ilmu fikih, mereka berkata permasalahan ini dalilnya adalah Al-Quran, Sunnah Rasul SAW dan ijma. Al-Quran, Sunnah Rasul SAW dan ijma. Namun kita juga perlu mencermati karena ada beberapa ijma yang sebenarnya tidak terjadi meskipun ada sebagian ulama yang menukil hal tersebut. Tapi setelah diteliti ternyata ada perbedaan pendapat di antara para ulama dan perbedaan pendapat itu perbedaan pendapat yang kuat, maka saat itu ijma itu dikatakan tidak sah. Ini pembahasannya luas masalah ijma dan tentunya perlu merujuk kepada buku-buku yang khusus membahas masalah ini. Dan para ulama pun juga telah berusaha untuk menghimpun ijma-ijma yang telah dinukil. Di antaranya ada bukunya Ibnu Hazm, kemudian ada juga bukunya Ibnu Taimiyah dan buku-buku yang lainnya, Ibnu Munzir dan yang lainnya. Kemudian yang kedua masalah kias. Kias apakah dipakai dalam Islam? Jawabannya iya. Kias dipakai dalam Islam. Bahkan itu adalah merupakan salah satu pencerahan atau bentuk kepiawaian para ulama kita dalam menarik suatu kesimpulan hukum. Ini dipakai dalam Islam. Maka biasa disebutkan bahwasanya dalil dalam Islam itu ada Al-Quran. Dalil yang disepakati para ulama itu para ulama yang muktabar itu ada Al-Quran, ada Sunnah Nabi SAW, ada ijma dan ada qiyas. Itu dipakai dalam Islam. Cuman qiyas itu dipakai manakala tidak ada nas, tidak ada dalil dalam suatu permasalahan. Maka para ulama di sini mereka mempergunakan kecerdasan mereka untuk mencari ayat-ayat yang bisa dipakai untuk atau ayat yang bisa dikiaskan atau dianalogikan sehingga bisa dijadikan dalil atas permasalahan yang sedang dihadapi. Namun perlu diketahui seandainya ada nas yang membicarakan permasalahan yang dihadapi, maka saat itu kias tidak dipakai. Jadi kalau ada permasalahan A, ternyata ada dalil yang khusus membahas masalah permasalahan A dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka saat itu kias tidak lagi dipakai. Kias tidak dipakai manakala tidak ada dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW yang khusus membahas masalah permasalahan yang sedang dihadapi oleh seorang mustahid. Ya, kita lanjutkan ke SMS yang berikutnya Ustaz dari salah seorang pendengar kita yang ada di 994 yang menanyakan bagaimana kiat yang mudah agar bisa mudah dalam menghafal Al-Quran dan bagaimana cara mempertahankan hafalan tersebut Ustaz. Kiat yang mudah banyak tentunya ya, kiat yang mudah untuk menghafalkan Al-Quran banyak yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya yang pertama adalah mengikhlaskan niat. Yang pertamanya adalah mengikhlaskan niat dalam menghafal Al-Quran. Tujuannya adalah bukan untuk pamer, tujuannya adalah bukan untuk mencari kehidupan, untuk mencari makan, kan, tapi tujuannya adalah mengabdi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentunya adalah kunci yang pertama dan yang paling utama. Yang kedua adalah membuat suatu jadwal, ya, membuat suatu jadwal atau membuat suatu target setiap harinya. Seorang itu harus menghafal sekian ayat, Dan untuk tahap awal itu tidak perlu membuat target yang tinggi-tinggi. Ya, kalau misalnya orang baru mulai menghafal Al-Quran, maka tidak perlu dia membuat target yang tinggi-tinggi. Misalnya saya harus 1 hari menghafal 1 halaman, tidak perlu. Saya 1 hari harus menghafal 2
2 halaman atau 1 lembar atau mungkin 1 juz, tidak perlu. Bikinlah target yang kira-kira otak kita mampu. Misalnya, saya punya target untuk dalam 1 hari menambah hafalan 1 ayat atau 2 ayat. 1 ayat pun tidak masalah. Cuma itu dijadikan suatu kegiatan yang rutin, ya. Kegiatan yang rutin. Jangan apa? Jangan sehari ini 1 ayat, besok berhenti, besoknya 1 ayat terus berhenti. Kalau kayak gitu nanti nggak akan selesai dan lama-lama akan putus asa. Jadi ketika seorang memiliki target, katakanlah 2 ayat dalam 1 hari, maka nanti berikutnya, setelah dia sudah terbiasa membaca 2 ayat atau menambah hafalan 2 ayat dalam 1 hari, nanti pada minggu berikutnya atau bulan berikutnya dia bisa menambah dari 2 ayat menjadi 3 ayat. Kemudian berikut seterusnya sampai akhirnya ketika otaknya sudah terasah dan terbiasa untuk menghafal, dia barangkali bisa dalam 1 hari menghafal 1 halaman atau 2 halaman atau 4 halaman. Bisa. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Jadi kalau misalnya seorang dipaksa, begitu hari pertama langsung bikin target 4 halaman, seperti apa? Dia akan putus asa. Kalau putus asa, dia akan berhenti. Sehingga tidak jadi menyeluruhkan menghafalkan apa? Al-Quran. Ini adalah kiat yang kedua. Kiat yang ketiga adalah, seyogyanya dia mencari teman. Seyogyanya dia mencari apa? Mencari teman yang dijadikan sebagai partner dalam menghafal Al-Quran. Kita katakanlah setoran, ya. Sebagai setoran, saya nyetor, teman saya mendengarkan, nanti gantian teman saya yang nyetor, nanti saya mendengarkan. Gitu terus. Jadi baca, dia dengarkan, dia baca, kita dengarkan. Seperti itu terus. Sehingga apa? Sehingga dengan seperti itu maka akan terpacu. Nah, wah, ana udah hafal 2 ayat, ini belum. Ini udah hafal, ana belum. Nah, jadi ada semacam pacuan. Ada semacam apa? Pacuan. Kemudian yang keempat adalah mengulang-ulang. Ya, mengulang-ulang suatu ayat. Jadi kalau orang mau hafal itu harus diulang-ulang. Jadi nggak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau orang yang ada suatu negara yang penduduknya itu sangat terkenal dalam hafalan yang kuat, yaitu negara di Afrika yang bernama Mauritania. Ya, negara namanya apa? Mauritania. Suatu negara di Afrika. Mereka hafalannya kuat-kuat sekali. Yang ketika ditanya berapa kali mereka menghafalkan untuk menghafalkan 1 ayat, berapa kali mereka mengulang, mereka bilang bisa sampai 100 kali atau lebih. Supaya apa? Supaya hafal 100 kali, bayangkan, mengulang 1 ayat 100 kali. Kita baru hafal atau mengulang 5 kali nanti, wah, kok susah banget. Wah, kok nggak hafal-hafal. Ini karena baru 5 kali. Nah, karena baru 5 kali. Kita itu bukan kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mereka, kayak Imam Syafi'i dia baca sekali langsung hafal. Kita itu jauh dari Imam Syafi'i dan ulama-ulama. Semisal dengan beliau. Maka kita perlu mengulang-ulang. Adapun metode untuk menjaga hafalan, maka salah satu metode terbaik, ya. Salah satu metode terbaik dalam menjaga hafalan adalah mempergunakan ayat-ayat Al-Quran yang sudah dibaca dalam sholat kita. Dalam sholat kita. Kita tahu bahwasanya kita sholat minimal, ya. Minimal dalam 1 hari kita sholat 5 waktu. Nah, gunakanlah sholat 5 waktu itu untuk mengulangi hafalan kita. Katakanlah sekarang sholat subuh. Ya, sholat apa? Sholat subuh. Sholat subuh saya baca sebagai suratan. Setelah membaca surat Al-Fatihah, saya membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ini rakaat pertama. Nanti rakaat kedua dilanjutkan ayat 6 sampai ayat 8 misalnya. Nah, nanti sholat zuhur juga dilanjutkan. Sholat zuhur dilanjutkan gitu. Ayat 9 sampai ayat 12. Rakaat pertama, rakaat kedua begitu. Bahkan mungkin tidak hanya di sholat fardu saja, termasuk sholat sunnah. Semakin banyak
kita sholat sunnah, terutama sholat rawatib, ya, maka akan semakin banyak pula peluang kita untuk mengulangi Al-Quran. Ini seandainya seorang itu rajin dan rutin untuk memprakaikannya, insya Allah hafalan dia akan terjaga. Insya Allah hafalan dia akan terjaga karena terus dia ulangi. Karena seorang akan sholat terus setiap harinya. Ya, ini sebenarnya peluang di mana sayang banyak di antara kita yang tidak menangkap adanya peluang emas tersebut. Ya, pertanyaan berikutnya. Ya, begini kita akan buka kesempatan yang ada di line telepon di 0271806051 di 8046051 bagi pendengar yang ingin bertanya langsung pada kesempatan malam hari ini bersama Al-Ustaz Abdul Zain Hafizahullah Ta'ala dalam kajian tafsir Al-Quran, yang mana kita bahas tentang memahami Al-Quran dengan perkataan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan pendengar bisa menyimak kajian kita ini rutin setiap hari Kamis malam Jumat pukul 8 malam. Kita ada telepon, kita persilahkan. Ya. Mohon radionya dikecilkan sedikit atau menjauh dari radio. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini? Mau tanya kalau Ustaz. Ya, silakan. Kalau apakah doa Sayyidina kata itu dibutuhkan ada hadisnya Ustaz? Ya. Dan satu lagi Ustaz. Ya. Bagaimana dengan nama anak saya Qori Darul Toha? Namanya siapa? Qori Darul Toha. Qori Jalur Toha. Apakah artinya bahaya atau tidak itu Ustaz? Ya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustaz. Pertanyaan yang pertama tentang lafaz Sayyidina, apakah dibolehkan ketika bersalawat kepada Rasulullah SAW? Dan dia menanyakan nama anaknya, tadi kurang jelas, kurang lebih namanya ada tohanya. Saat ini dibolehkan apa tidak? Yang pertama adalah tentang Sayyidina. Bolehkah kita baca dalam ketika kita membaca salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Boleh tidaknya kita membaca Sayyidina ketika kita bersalawat kepada Rasul SAW? Ada perinciannya. Kadang boleh, kadang tidak. Kalau misalnya yang dimaksud adalah membaca sholawat ketika kita tasyahud, ya, tasyahud akhir atau tasyahud awal dalam sholat, maka dalam hal ini tidak diperbolehkan seorang muslim menambah kata Sayyidina ketika membaca sholawat di sholat dia. Jadi dia cukup membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini kalau lagi sholat. Kenapa? Karena para sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan dan menceritakan bagaimana tata cara sholat Nabi SAW, tidak ada di antara mereka yang menyebutkan bahwasanya lafaz atau redaksi sholawat dalam sholat itu ditambahi dengan kata Sayyidina. Jadi kalau kita sholat maka tidak boleh. Adapun kalau misalnya di luar sholat, contohnya adalah ketika kita sedang katakanlah khutbah Jumat, atau ketika kita sedang berceramah, maka dalam hal ini para ulama menjelaskan fleksibel, boleh dipakai Sayyidina, boleh juga tidak. Ketika khutbah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, ini tidak masalah. Atau dalam obrolan sehari-hari pun tidak masalah. Ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Adapun tadi pertanyaan masalah nama, ya, saya tidak tahu. Qori Jarul Toha, Ustaz. Apa? Qori Jarul Toha. Qori terus apa? Jarul Toha. Jarul Toha. Ya. Jarul Toha. Ya. Qori pembaca. Nah, Jarul ini tetangga, ya. Kemudian Toha.
saya nggak tahu persis Toha ini maknanya apa dalam Al-Quran. Ya. Saya tidak tahu persis Toha ini maknanya apa dalam Al-Quran. Tapi saya ingin menyampaikan perkataan guru kami, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, guru kami di Madinah, di kota Madinah Nabi atau di kota Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sering sekali ditanya tentang suatu nama. Syekh, bagaimana menurut Anda nama Anu? Nah, boleh nggak? Dia sering sekali menjawab dengan jawaban yang serupa. Kata beliau apa? Kenapa kok kita mencari nama-nama yang kita sendiri ragu tentang boleh tidaknya menamai anak dengan nama tersebut? Kalau misalnya kita merasa ragu, boleh tidaknya, ya sudah kita tinggalkan. Jadi kita nyari selamatnya. Kita nyari selamatnya. Apalagi nama-nama yang jelas-jelas boleh itu sangat banyak sekali. Bukan hanya banyak, amat sangat banyak sekali. Cari aja nama-nama para sahabat Nabi. Atau nama-nama yang dihambakan kepada Allah. Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Halim, Abdul Hayy, Abdul Ahad, Abdul Wahid, kemudian Abdul Rahim, Abdul Quddus, banyak sekali. Kemudian para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ubadah, Abu Dzar, kemudian Salman, Khalid, Ukashah, banyak sekali para sahabat Nabi SAW. Jadi, nama para Nabi, ya, nama para Nabi, Hud, Saleh, Isa, Adam, banyak sekali nama-nama. Jadi, kalau misalnya kita ingin selamatkan, ini nasihat dari beliau, salah seorang ulama senior di Madinah. Kalau kita merasa ragu dengan suatu nama, boleh atau tidak kita menamakan anak kita dengan nama tersebut, kenapa kita mesti mencari nama-nama itu? Kenapa kita tidak cari nama-nama yang jelas-jelas boleh penamaan dengan nama tersebut? Ya. Ya, kita ke telepon yang berikutnya ingin bergabung bersama kami. Kita buka lagi di telepon kami di 0271804651 di 8046051. Dan bagi pendengar yang ingin bertanya lain SMS, silakan mengirimkan pertanyaannya di 085647575535. Kita persilakan yang ada di line telepon dan juga di line SMS. Kita bacakan, Ustaz, satu pertanyaan dari pendengar kita yang ada di line SMS di 085647575535 yang menanyakan tentang hadis Abu Dawud tentang surah 30 ayat surah Al-Mulk, bisa membela seseorang hingga diampunkan. Apakah sahih? Kalau sahih, bagaimana cara mengamalkannya? Dari Agus di Timur Gemolong. Dalam hadis Abu Dawud disebutkan bahwasanya ayat ketika dari surah Al-Mulk itu bisa membela seseorang, memberi syafaat kepada seseorang sehingga diampuni dosa-dosanya. Ustaz, apakah benar hadis ini? Saya belum pernah mendengar kisah tersebut, dan saya juga nggak tahu apakah derajat hadis tersebut apakah sahih atau tidak. Ya. Yang berikutnya, Ustaz, dari pendengar kita Udin di Gemolong, sudah menjadi nas bahwasanya Al-Quran mengatakan bahwa orang nafik, orang kafir itu ketika meninggal tidak boleh didoakan atau disolatkan. Bagaimana dengan orang yang dia menghina Al-Quran? Apakah masih kita wajib untuk membela dan mendoakan orang tersebut, Ustaz? Menghina Al-Quran itu adalah merupakan salah satu perbuatan kufur. Ya, menghina Al-Quran adalah merupakan salah satu perbuatan kufur. Ketika kita berbicara ya perbuatan kufur, itu terkadang kita juga harus melihat untuk penerapan
kepada person yang melakukan perbuatan kufur tersebut. Karena bisa jadi tidak setiap orang yang melakukan kekufuran dia akan dijatuhi vonis kafir. Dalam hal ini mungkin tidak ada syubhat ya, di kepala orang yang menghina Al-Quran. Tapi kita juga khawatir bisa jadi orang tersebut tidak waras. Bisa jadi orang tersebut tidak waras. Menghina Al-Quran, apakah dalam keadaan dia itu sadar atau tidak. Seandainya dalam keadaan sadar dan dia tahu persis bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang berbahaya, maka saat itu dijatuhi vonis kafir, dan saat itu maka kita tidak boleh menyolati dia dan tidak boleh mendoakan orang tersebut. Tapi sekarang apakah orang itu waras atau tidak? Ini perlu studi kasus. Perlu apa? Studi kasus dalam permasalahan tersebut. Andai kan terbukti orang tersebut tidak waras, maka saat itu dia aslan secara asal dia tidak berdosa atas perbuatan yang dilakukannya, karena dia itu telah kehilangan salah satu syarat taklif, ya. Salah satu syarat sah taklif atau pembebanan syariat Islam. Ya. Yang berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Syafiq, Umu Syafiq yang menanyakan, saya pernah mendengar membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat dapat menghindarkan dari fitnah Dajjal. Apakah benar perkataan ini, Ustaz? Membaca surat Al-Kahfi salah satu keutamanya itu daripada malam Jumat, salah satu keutamaan pada hari Jumat adalah akan memberikan cahaya. Akan memberikan apa? Cahaya bagi orang yang membacanya selama 1 minggu. Ya, selama 1 minggu. Dan nanti setelah dibaca maka cahaya itu akan berlanjut lagi. Dan saya juga pernah mendengar juga apa yang disampaikan oleh tadi pembaca tentang akan menghindarkan dari fitnah Dajjal. Cuman saya lupa apakah surat Al-Kahfi dari awal sampai akhir atau hanya sebagian ayat saja. Kemudian apakah dikhususkan pada malam Jumat atau hari Jumat atau tidak? Ini yang saya tidak tahu. Saya lupa. Cuman kalau yang saya ingat yang dibaca pada malam Jumat atau hari Jumat, fadilahnya adalah apa? Fadilahnya adalah orang yang membacanya akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 minggu tersebut. Adapun tadi masalah menyelamatkan dari fitnah Dajjal, itu saya tidak terlalu ingat berapa ayat, apakah seluruh surah Al-Kahfi yang perlu dibaca atau beberapa ayat saja di awal atau di akhir, dan apakah dibaca pada hari Jumat atau tidak, ini yang saya tidak tahu. Mungkin inilah pertanyaan terakhir. Wallahu ta'ala alam. Atas segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih, dan atas segala kekurangan yang kami hormatkan. Misalnya, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, dengan tadi akhir dari materi yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala pada kesempatan malam hari ini tentang kita memahami Al-Quran dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan faedah ilmu kepada kita semuanya. Dan insyaallah kajian ini kita akan lanjutkan pada kesempatan hari Kamis malam Jumat yang akan datang. Dan kita tutup materi kita subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan nembe midhangetaken sangang dasa sekawan koma sekawan FM Radio Suara Quran. Informasi kajian rutin Radio Suara Quran. Informasi kajian rutin Radio Suara Quran. Hadirilah kajian rutin di Masjid Al-Hidayah Ngambil-ambil Nguter Sukoharjo setiap hari Sabtu ba'da Isya. Kitab Riyadhus Shalihin bersama Al-Ustaz Abu Hasan dan Al-Ustaz Abu Ahmad bergantian. Setiap Ahad pagi jam 6, materi Kitab Tauhid bersama